warahmatullahi wabarakatuh. Tugas selanjutnya adalah lampiran 11 tentang kontrak pelaksanaan swakelola. Nama saya Eva Lucy dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai peserta pelatihan PPK tipe C. Kontrak swakelola untuk melaksanakan swakelola pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota Ek, nomor 1/Dinkes.E/2024. Kontrak swakelola ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditandatangani di Kota Ek pada hari Selasa tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 antara Windy Handayani selaku pejabat penandatanganan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Ek yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota Ek 50111 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ek nomor 440-1/Dinkes.E/2024. Selanjutnya disebut sebagai pejabat penandatanganan kontrak, dan yang kedua adalah Nur Hasanah sebagai yang berkedudukan di Jalan Mawar nomor 69 Kota Ek berdasarkan kartu identitas berdasarkan surat keputusan Kepala Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X nomor 52/IBI/2017 tanggal 2 Januari tahun 2017. Selanjutnya disebut sebagai pelaksana swakelola. Mengingat bahwa pejabat penandatanganan kontrak telah meminta pelaksana swakelola untuk menyediakan barang atau jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam kontrak ini. Pelaksana swakelola sebagaimana dinyatakan kepada pejabat penandatanganan kontrak memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini. Maka oleh karena itu, pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola dengan ini bersepakat untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp30 juta. 2. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. Adendum kontrak apabila ada, pokok perjanjian, syarat-syarat umum kontrak SSUK, syarat-syarat khusus kontrak SSKK, KAK, RAB, portofolio, proposal, dan dokumen lain yang terkait. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Hak dan kewajiban timbal balik pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola dinyatakan dalam kontrak ini yang meliputi pejabat penandatanganan kontrak. Kemudian pelaksana swakelola mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK. Kontrak ini dimulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Dengan demikian, pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama pejabat penandatanganan kontrak PPK Dinas Kesehatan Kota Ek tertanda Windy Handayani, dan untuk atas nama pelaksana swakelola pimpinan Ikatan Bidan IBI Regional Kota Ek yang diberi kuasa tertanda Nur Hasanah. Syarat-syarat umum kontrak SSUK terdiri dari ketentuan umum, ada definisi, kemudian definisi terdiri dari barang, kemudian jasa lainnya, jasa konsultansi, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan kontrak, organisasi profesi pelaksana swakelola, penyedia barang atau jasa pemerintah, kemitraan, ketua kemitraan, kontrak pengadaan barang atau jasa melalui swakelola, nilai kontrak, hari adalah hari kalender kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja, tim persiapan, pelaksana, kemudian tim pengawas, tim teknis, metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal, waktu pelaksanaan, masa kontrak, tanggal mulai kerja, tanggal penyelesaian pekerjaan, dan kerangka acuan kerja. Yang kedua adalah penerapan. SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola, tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam pokok perjanjian. Bahasa dan hukum, bahasa kontrak swakelola dan bahasa korespondensi dalam
bahasa Indonesia, hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Perbuatan yang dilarang dan sanksi. Kemudian korespondensi, wakil sah para pihak, perpajakan, pengalihan, pengabaian, kemitraan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak. Di dalam pelaksanaan kontrak terdiri dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatangan kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. Fasilitas yang diberikan pejabat pengadaan kontrak. Dapat diberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Kebutuhan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang dimasukkan ke dalam kontrak untuk dilaksanakan oleh pelaksana swakelola tercantum dalam SSKK. Kemudian ada personil dan atau peralatan. Personil, penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis pejabat penandatangan kontrak. Pergantian personil dilakukan oleh pelaksana swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pejabat penandatangan kontrak beserta alasan penggantian. Pejabat penandatangan kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan dan penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian kontrak. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak dibantu oleh tim pengawas. Tim teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan atau tenaga profesional. Tim pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Tim teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan pelaksana swakelola. Waktu pelaksanaan pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali kontrak diputus lebih awal, pelaksana swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul sebelumnya. Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. Selanjutnya adalah perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika dapat dibuktikan berdasarkan data penunjang yang dibutuhkan penambahan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum atau perubahan kontrak. Pemberian kesempatan dalam hal pelaksana swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa pelaksana swakelola mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak dapat memberikan kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam klausul dimuat dalam adendum atau perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. Jangka waktu pemberian kesempatan kepada organisasi profesi untuk menyelesaikan pekerjaan diatur di dalam SKK. Selanjutnya adalah penyelesaian kontrak, terdiri dari serah terima pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh tim pengawas atau tim teknis. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserah terimakan yang tercantum di dalam kontrak. Pejabat penandatangan kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan atau dokumen pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaian dengan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserah terimakan sesuai dalam kontrak. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak membuat berita acara serah terima atau BAST yang ditandatangani bersama dengan pelaksana swakelola. Selanjutnya adalah layanan tambahan. Pelaksana swakelola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Berikutnya adalah perubahan kontrak. Perubahan kontrak terdiri dari adendum kontrak. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Adendum kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi atau KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang disetujui oleh para pihak. Kemudian, selain adendum kontrak yang diatur dalam klausul tersebut, adendum kontrak dapat dilakukan dengan hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian pejabat penandatangan kontrak, perubahan rekening pelaksana swakelola, dan sebagainya. Pekerjaan tambah paling tinggi adalah 10% dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat penandatangan kontrak secara tertulis kepada pelaksana swakelola, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: perubahan pekerjaan, keadaan kahar. Kemudian pejabat penandatangan kontrak menugaskan tim pengawas dan atau tim teknis untuk melakukan review kelayakan atau kewajaran perpanjangan waktu dan waktu pelaksanaan. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak dituangkan dalam adendum kontrak. Selanjutnya adalah keadaan kahar. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang termasuk dalam kahar ini tidak terbatas itu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, atau gangguan industri lainnya. Tidak termasuk ke dalam keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perubahan dan kelalaian para pihak. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar dapat mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran. Selanjutnya adalah penghentian dan pemutusan kontrak. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada klausul di atas. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak pejabat pengadaan kontrak, pihak pejabat penandatangan kontrak atau pihak pelaksana swakelola. Pemutusan kontrak swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak swakelola secara tertulis kepada organisasi profesi pelaksana swakelola atau pejabat penandatangan kontrak. Selanjutnya adalah pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pejabat penandatangan kontrak dapat memutuskan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat penandatangan kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola dengan menyampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksana swakelola dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis pada pejabat penandatangan kontrak. Dalam hal pemutusan kontrak, maka pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh pejabat penandatangan kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak. Selanjutnya adalah berakhirnya kontrak. Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak terdapat dalam kontrak sudah dipenuhi. Pembayaran pada pelaksana swakelola. Nilai kontrak, pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir. Selanjutnya adalah pembayaran. Pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus sebagaimana dituangkan dalam SSKK. PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan benar. Penanggulangan pembayaran. Pejabat penandatangan kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika pelaksana swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. Penyelesaian perselisihan, ada etikat baik. Pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swakelola bertindak berdasarkan azas saling percaya dan disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat di dalam kontrak. Penyelesaian perselisihan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. Lain-lain, penggunaan dokumen kontrak dan informasi, kemudian hak atas kekayaan intelektual, penanggungan dan resiko. Serta selanjutnya adalah laporan hasil pekerjaan. Laporan dibuat oleh pelaksana swakelola apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh pejabat penandatangan kontrak. Kepemilikan dokumen. Pelaksana swakelola dapat menyimpan satu buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK. Syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. Klausul dalam SSKK ada korespondensi, kemudian wakil sah para pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, fasilitas dalam yang diberikan pejabat penandatanganan, kemudian pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, perpanjangan waktu, pemberian kesempatan serah terima pekerjaan, layanan tambahan, pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, dan pembayaran serta kepemilikan dokumen. Pengaturan dalam SSKK, korespondensi disesuaikan dengan alamat para pihak, kemudian Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak, nama Dinas Kesehatan Kota Ek, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Raya, nomor 36 Kota Ek, telepon, email, Dinkes Kota Ek, @kotak.co.id, pelaksana swakelola, Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota Ek, Jalan Mawar nomor 69 Kota Ek, email nurhasana@gmail.com. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2024. Ruang fasilitas yang diberikan ruang rapat dan peralatan presentasi yang diperlukan.
Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah kebutuhan atau barang jasa yang dilaksanakan swakelola antara lain Okta Hardiansyah sebagai Ketua, Dwi Handayani dan Kartoni. Perpanjangan waktu pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan beberapa lama paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan swakelola meminta perpanjangan. Serah terima dilakukan pada tanggal 16 Maret 2024. Layanan tambahan harus disediakan oleh pelaksana swakelola. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 14 hari kerja. Batas waktu yang penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 hari kerja. Pembayaran prestasi dikerjakan pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus. PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 7 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana swakelola. Dokumen kepemilikan dokumen pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan membatasi sebagai berikut sesuai SSUK. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan kontrak pelaksanaan swakelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.